Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi syakhkhara syamsa wal qamar wa ja'ala al-laila wan nahar nafi'aini li'ibadihi fi jami'il aqtar wa askana man ittaqahu fil jannati min tahtihal anhar wa adkhalal kafirina wal munafiqina finnar wa tabat taiba man istalzama bil ibadati wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anami wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang insyaallah Allah cintai dan mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga marilah kita senantiasa pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yang mana nikmat Allah ini Masya Allah mengalir banjir sesungguhnya. Bukan hanya mengalir saja, tapi membanjiri kita, yang mana kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitung-hitungnya. La tuhsuha, tidak mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita sebanyak bilangan yang hanya Allah saja yang tahu. Tercurah kepada beliau Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah pula kepada keluarga beliau tercinta, sahabat-sahabat beliau tercinta, dan umat beliau tercinta pula yang mencintai beliau pula. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kita beruntung kelak pada hari akhir, hari pembalasan, hari perhitungan yang sangat dahsyat, hari kiamat yang panjangnya saja panjang dan lama sekali. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, satu hari kiamat atau satu hari akhir atau satu hari akhirat, di akhirat itu lamanya panjangnya setara dengan 1000 tahun menurut ukuran kita. Semoga pada hari akhir itu, hari kiamat yang sangat panjang itu, kita mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, naungan dari Allah yang tiada naungan selain naungannya. Juga kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW berupa syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang dirahmati oleh Allah, saya mendapatkan amanah. Sudah lama kita tidak berjumpa, pastinya lebih dari 2 tahun. Ya, lebih dari 2 tahun. Terakhir saya ke sini, materinya apa saya lupa. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi kesehatan, sehat badannya, sehat jiwanya, sehat imannya, sehat ketakwaannya, sehat ibadahnya, sehat penglihatannya, sehat bicaranya, lisannya, sehat pula pendengarannya, sehat pula hatinya, sehat pula pikirannya, sehat ekonominya, sehat silaturahimnya, sehat setiap langkah-langkah kita
menuju Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menyampaikan dalam rangka bulan Ramadan ini dengan materi tema meraih kemenangan. Namun bukan berarti saya meraih kemenangan ini kan sesungguhnya sebuah doa. Meraih ketakwaan, meraih kemenangan, meraih kehusnul khotimahan. Sebuah doa yang mana wah berarti ustadznya pasti menang. Bukan begitu. Wah berarti ustadznya pasti husnul khotimah. Itu doa. Saya memohon pada Allah agar saya menang. Saya memohon kepada Allah, berharap kepada Allah semoga saya menjadi orang takwa. Karena fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Di surat An-Najm Allah berfirman, janganlah kalian merasa diri suci, merasa diri menang, merasa diri takwa. Karena hanya dialah huwa a'lamu bimanit taqwa. Hanya dialah Allah lah yang tahu siapa kita ini yang menang, yang takwa, yang suci. Kita jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Saya kemarin sebetulnya begitu melihat judul temanya, wah ini judul temanya sebaiknya meraihnya dihilangin, kemenangan saja. Kemenangan. Meraih kemenangan yang bocor, wah Ustadz Anam berarti canggih banget. Canggih banget. Masya Allah. Justru saya setiap Ramadan ini minder sekali. Menangis terus kepada Allah saya. Menangis kepada Allah. Ya Allah, betapa saya di bulan Ramadan semakin kecil. Saya semakin merasa kotor, semakin merasa hina di hadapan-Mu ya Allah. Masa saya orang seperti ini? Termasuk orang-orang yang menang. Ya Allah, kalaupun saya kalah, katrollah nilainya. Kalau nilainya 4, 3, ya Allah jadikan 10. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Maka Masya Allah, udah lama tidak jumpa ya. Lama tidak nyantri. Maka Masya Allah. Jadi ini judulnya yang afdol itu ya kemenangan. Meraihnya, saya begitu sudah dikirim, oh iya. Nanti yang melihat, wah, Masya Allah, ini ahli kemenangan ini. Itu hanya doa ya. Ya seperti meraih surga, meraih ketakwaan dan sebagainya, meraih husnul khotimah. Masya Allah. Baik, ini sebagai prolog tentang temanya. 1 Syawal itu sering disebut sebagai hari kemenangan. Gini apa mboten? Tapi bisa jadi hari kekalahan bagi orang yang lain. Bagi yang lain. Tidak semua orang menang. Nah, saya tadi menyampaikan, saya merasa kalah terus selama ini. Saya belum pernah merasa menang selama ini. Kalah terus. Saya setiap akhir Ramadan atau dalam 10 hari terakhir saya menangis terus. Ya Allah, kok kalah terus? 10 tahun yang lalu saya seperti ini, hari ini kok masih sama? 2 tahun yang lalu saya seperti ini, bacaan Qur'annya juga cuman itu, nanti sampai sini hafalan dan sebagainya, kok masih sama? Perilaku saya kok ya masih sama? Lisan saya kok masih sama? Apa saya termasuk orang-orang yang menang ya Allah? Maka hari ini saya mengajak muhasabah pada jamaah al-hijrah semuanya. Kita semuanya muhasabah. Jangan sampai di akhir Ramadan kita berbangga diri. Apalagi kalau saya menyampaikan kelupaan di sebuah khutbah sholat Id setelah 10 hari tadi bilang 10 hari terakhir ya, setelah
Sebulan lamanya kita berpuasa dan kita meraih kemenangan. Nah itu, hati-hati. Yang benar, afdolnya begini. Setelah 30 hari lamanya kita berpuasa dan semoga kita mendapatkan kemenangan. Nah itu yang benar. Introspeksi. Karena jangan-jangan kita justru hari 1 Syawal saya termasuk yang kalah. Termasuk yang kalah. Maka kita berharap terus mohon pada Allah. Karena siapa orang yang menang? Siapa? Di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Orang yang menang itu adalah orang yang takwa. Orang yang menang adalah orang yang takwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Di surat Al-Qalam, bahwa orang-orang takwa itulah yang nanti menjadi kekasih Allah di sisi Tuhannya di jannah na'im. Maka Masya Allah, tema ini saya luruskan agar kita tidak terjebak pada kebanggaan setelah berpuasa kemudian kita merasa menang. Saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk bermuhasabah. Kalau kalau 1 Syawal hari kemerdekaan, iya jelas. 1 Syawal itu hari kemenangan, ada lagi mengatakan merupakan hari kemerdekaan. Iya. Siapa yang merdeka? Hari kemerdekaan ya Bu. Kalau tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau 1 Syawal hari kemerdekaan siapa? Ya? Umat Islam. Merdeka dari apa? Merdeka dari lapar. Siapa yang merdeka? Ada yang merdeka yang selama ini dibelenggu di penjara. Idza jaa Ramadan atau idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa subidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga atau pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kalau dibelenggu berarti tidak merdeka. Jadi ketika selesai bulan Ramadan dilepas lagi 1 Syawal, itu berarti hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan setan ibu-ibu, bukan umat Islam. Jadi kalau yang umat Islam yang pada hari 1 Syawal merasa merdeka, alhamdulillah. Alhamdulillah wis iso misuh meneh. Alhamdulillah sudah bisa makan seenaknya lagi. Merasa merdeka berarti podo. Berarti kancane setan. Ya ini untuk muhasabah saja ya Bu. Ya bagaimana kita pun manusiawi lah. Kalau 1 Syawal mungkin kita seneng, alhamdulillah rampung posone. Saiki iso mangan awan meneh. Aku kut mau nereso. Tadinya saya tidak berani olahraga, sekarang sudah bisa olahraga lagi. Ya itu manusiawi, nggak apa-apa. Ini tadi hanya untuk introspeksi dan mari jangan berlebihan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema kita kemenangan. Siapa yang menang? Tadi sudah disampaikan innalil muttaqina mafaza. Yaitu yang menang adalah orang yang takwa, yang di dalam perintah berpuasa itu memang untuk meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian
agar kalian semua bertakwa. Nah, bertakwa gitu aja, orang yang takwa, kemudian kita meraih kemenangan. Karena orang yang menang itu nanti mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Nah, kemenangan itu sesungguhnya ada 5. Ada 5 kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah menang setiap hari. Menang setiap hari. Itu kemenangan yang pertama. Kemenangan yang kedua adalah menang ketika mati. Kemenang ketika mati. Kemenangan yang ketiga adalah menang pada hari kiamat. Ada 5 kan? Yang 2 saya pending dulu. Sekarang yang pertama, menang yang pertama itu menang setiap hari. Siapa yang bisa meraih kemenangan setiap hari? Siapa orang yang menang setiap hari? Yaitu orang-orang yang pada hari itu, kalau hari itu adalah hari ini, yaitu orang yang terbebas dari dosa. Apa mungkin? Padahal manusia tempatnya khilaf, salah. Apa mungkin hari ini setiap hari kita bisa menang? Atau hari ini kita bisa menang? Sangat mungkin. Yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama untuk meraih kemenangan pada hari ini atau setiap hari adalah meminimalisir dosa, menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang pertama, menjaga diri atau meminimalisir perbuatan dosa. Ya kita ini memang tempatnya khilaf, tapi sesedikit mungkin. Dan itu menjaga diri dari dosa adalah merupakan hakikat. Saya garis bawahi, menjaga diri dari dosa itu adalah hakikat berpuasa. Hakikat puasa Ramadan ini adalah menjaga diri atau menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Masya Allah Ibu, puasa ini hakikatnya adalah agar kita menjadi orang yang mampu menahan diri dari perbuatan dosa. Hakikatnya itu. Karena takwa itu kan 2 sisi, ya. 2 sisi. Sisi yang pertama menjalankan segala perintah Allah. Sisi yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Nah, ini menjauhi larangan Allah ini merupakan hakikat dari puasa agar kita bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Karena kalau kita bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, otomatis seluruh tubuh kita yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang fisik maupun non fisik, insya Allah lebih ringan untuk menjalankan segala perintah Allah. Orang tertahan untuk menjalankan perintah Allah, termasuk datang ke pengajian, termasuk datang di masjid untuk sholat, termasuk untuk berpuasa itu sendiri, karena kita dibebani, digendoli atau dikotori oleh dosa. Orang yang banyak melakukan dosa itu susah untuk melakukan kebaikan. Maka langkah pertama, ya, kalau ada orang yang ingin taubat, ya, kalau ada orang yang ingin taubat, langkah pertama itu perbuatan dosanya ditahan, dijaga dulu. Sing biasanya ngombe, minum minuman keras, itu dikurangi dulu. Saya belum bisa baca Quran, engkau se ora apa-apa alon-alon. Sing penting kowe ngombemu diilangi. Yang biasa suka misalnya berzina, zinamu dihilangi, dosa-dosamu dihilangi. Karena itulah yang membuat kamu susah untuk melakukan kebaikan. Nah, insya Allah dengan berpuasa ini kita belajar untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, sehingga kita enteng
untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Nah, itu tadi menang yang pertama. Orang yang menang adalah orang yang menang pada setiap hari. Dan langkahnya, siapa orang yang menang setiap hari? Adalah orang yang pada hari itu terbebas dari dosa. Caranya pertama, meminimalisir perbuatan dosa atau menjaga diri dari perbuatan dosa. Langkah yang ketiga adalah memaksimalkan kebaikan. Nah, ini tadi, begitu kita menjaga diri perbuatan dosa, insya Allah kita lebih enteng untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, karena sudah meminimalisir atau menjaga perbuatan dosa, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu sendiri pun otomatis akan menghapus dosa. Di surat Hud Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan dosa. Jadi kalau kita berbuat baik, nah seperti ini, masukin ke kotak amal, plung, otomatis itu tanpa kita minta ampun pun sudah diampuni perbuatan dosa kita. Menolong orang, mendoakan orang lain, bersedekah, ya. Apalagi dari sholat ke sholat, sholat duhur ke asar, itu diantaranya dihapus dosa. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur. Dari Ramadan ke Ramadan, itu juga dihapus dosa. Dari umroh ke umroh, dari Jumat ke Jumat, itu dihapus dosa. Jadi setiap perbuatan baik itu menghapus dosa. Dua, ya. Yang pertama, kita meminimalisir perbuatan dosa. Kemudian kita memaksimalkan perbuatan baik, dan itu menghapus dosa juga. Yang ketiga, tentu saja kita mohon ampun setiap hari kepada Allah. Beristighfar, mohon ampun dan mohon maaf. Mohon ampun dan mohon maaf kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Di bulan Ramadan ini, insya Allah setiap hari kita mohon ampun dan mohon maaf dengan aktual, dilakukan dengan lisan, yang mana kita ada doa. Asyhadu alla sarang-sarang monggo. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat, ya, pertama kita bersyahadat, syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita beristighfar, mohon ampun pada Allah, astaghfirullah. Kemudian kita memohon dimasukkan ke dalam surga, as'alukal jannah. Kemudian kita memohon dijauhkan dari api neraka, wa a'udzubika minan nar. Nah, yang terakhir tadi istighfar, sekarang minta maaf pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Tuhan, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai permaafan. Maka fa'fu anni, maafkanlah hamba, maafkanlah saya. Tadi sudah minta ampun, sekarang minta maaf di akhir. Bahkan doa duduk di antara dua sujud, itu pun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Awalnya Rabbighfirli, kita minta ampun. Di akhir kita minta maaf. Juga di surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna itu maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, sayangilah kami, kasihilah kami. Jadi minta ampun dan minta maaf.
Dan itu terjadi pada diri seseorang yang selalu menegakkan sholat, dia minta ampun dan minta maaf. Nah sekarang apa bedanya? Minta ampun dan minta maaf. Apa bedanya diampuni dan dimaafkan? Nah, orang yang diampuni oleh Allah adalah orang yang melakukan dosa ketika nanti pada hari kiamat menerima catatan amal, dosa-dosa tersebut masih tercatat, masih ada. Tanggal sekian jam sekian korupsi, tanggal sekian jam sekian hari ngapusi, mencuri dan sebagainya ada. Tapi karena orang ini selalu mohon ampun kepada Allah, nanti pada hari kiamat diadili dan akan diampuni. Itu. Kalau yang maaf, permaafan Allah Maha Pemaaf, itu ada seseorang yang melakukan dosa, ya, tapi karena dia minta maaf kepada Allah, meskipun sudah dicatat di catatan buku amal, nanti pada hari kiamat ketika diterima, catatan dosa itu sudah tidak ada lagi, sudah di-delete, dihapus. Nggak akan ditanyakan lagi, kamu dulu pernah ini, pernah itu, nggak ada. Karena nggak ada, heran nanti. Aku dulu pernah nyolong kok nggak ada ya. Nanti pada hari kiamat kita semua satu-satu akan menghadap Allah, diadili, ya, dihisab. Jadi nanti pengadilan itu terjadi ketika kita sudah melintasi sirat, ya, berada di pintu surga, di depan pintu-pintu surga, diadili. Kalau di padang mahsyar belum. Kalau di padang mahsyar ada juga orang selain Islam. Ya, kemudian kita kan akan melintasi sirat. Yang selamat orang Islam. Nah, orang munafik kayaknya mau selamat. Orang Islam yang munafik kayaknya mau selamat. Padahal di tengah nanti akan diceburkan. Nah itu, nanti masuknya malah di neraka yang paling bawah, namanya Hawiyah, neraka Hawiyah. Tapi yang saya sampaikan paham ya? Jadi ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Tekan tinggi mau. Nah ketika orang Islam diadili, dihisab oleh Allah, kemudian ditanya, menghadap kepada Allah, ada orang yang dipanggil, wahai fulan, datang menghadap Allah. Datang. Kamu, ditanya, kamu dulu mencuri. Semuanya mendengar. Kamu dulu berzina. Kamu dulu melakukan ini. Kamu dulu ini. Wah, semuanya dibeberkan. Dan istrinya melihat, mendengar, anaknya melihat, mendengar, ayahnya mendengar, tetangganya mendengar, bahkan kita nyolong ayam, tetangganya pun yang dicolong ayamnya itu mendengar, melihat. Itu sebulannya. Ya, tapi karena dia ternyata di akhir hayatnya dia istighfar terus, mohon ampun kepada Allah, maka pada hari ini karena kau selalu mohon ampun, aku ampuni. Ya, diampuni oleh Allah. Tapi ada orang yang diampuni bentuknya lain. Si fulan dipanggil menghadap. Kemudian Allah berfirman, maju fulan. Maju dia mendekat. Mendekat lagi. Mendekat lagi. Mendekat lagi. Mendekat lagi. Sampai dekat sekali dengan Allah. Mendekat lagi. Dekat lagi. Begitu sudah dekat banget, Allah berbisik, kamu dulu mencuri. Ya Allah, saya dulu mencuri. Kamu dulu ini. Kamu dulu. Dengan berbisik, semua orang tidak ada yang mendengar apa yang dibicarakan antara Allah dan hambanya. Kamu dulu melakukan kesalahan ini. Semuanya disampaikan, tapi orang lain tidak tahu. Hanya dia dan Allah. Kemudian setelah semuanya dibeberkan,
Ya, ada dua. Yang pertama dibuka, semua orang tahu. Yang kedua ditutupi. Orang ini, siapa orang yang ditutupi aibnya? Adalah orang yang selama hidup di dunia selalu menutupi aib saudaranya, sahabatnya, tetangganya. Kesalahannya memang diampuni, dihisab, diadili, tapi tidak tahu kesalahan apa, ngerti-ngerti diampuni. Orang lain tidak ngerti, bahkan tetangganya nggak ngerti kalau dia yang nyolong ayamnya. Nah, sesudah dipanggil semua, ternyata ada orang yang dimaafkan oleh Allah. Kok aku nggak dipanggil-panggil tadi waktu nggak ditanyain ya? Ketika diadili, semua dosa-dosanya itu disambil nggak baca. Seingat saya dulu sering nyolong ayam. Seingat saya dulu sering melakukan dosa ini, tapi kok nggak disinggung sama sekali. Bahkan di buku catatan amal tidak ada. Itulah orang yang dimaafkan. Yes, forget it, lupakan. Secara aja nggak dibahas lagi, karena sudah dimaafkan. Nah, itulah orang-orang yang selalu berdoa memohon permaafan pada Allah, termasuk orang-orang yang sholat, karena di dalam sholat ia selalu memohon maaf kepada Allah di samping memohon ampun. Itu orang yang menang setiap hari adalah orang yang meminimalisir perbuatan dosa, menjaga diri dari dosa, kemudian memaksimalkan perbuatan baik, kemudian memohon ampun dan mohon maaf kepada Allah. Itu menang setiap hari. Jadi mungkin apa tidak? Menang setiap hari mungkin apa tidak? Mungkin. Sebelum tidur lah. Sebelum tidur memohon ampun pada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Astagfirullah. Sudah doa tidurnya dibaca, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tertidur dia, ulas ngorok. Maka istighfarnya dihitung sampai dia bangun. Meskipun dia baru beristighfar 5 kali, 7 kali, terus ngorok, tapi oleh malaikat, oleh Allah, catat hambaku ini berzikir padaku, atau bersolawat padaku, atau beristighfar padaku, apapun yang dikatakan, bahkan baca Quran sekalipun, dicatat selama tidurnya itu dia beristighfar, baca Quran, atau berdoa, atau berzikir apa, sampai bangun dicatat. Maka jangan kita tidur itu mengalami kerugian. Siapa orang yang rugi ketika tidur? Adalah tidak berdoa, kemudian tidak berzikir pada Allah. Bablas. Wis ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, ya, jadilah orang yang menang setiap hari. Yang kedua, menang ketika mati. Siapa orang yang menang ketika mati? Adalah orang yang mati dalam keadaan Islam, bukan hanya sekedar Islam dia adalah orang yang beriman dan orang yang ihsan, orang yang mukhlis dan muttaqin. Syukur insya Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu nama istri saya. Saya dulu, ini tadi saya sudah terlanjur dibocorkan. Dulu mantan penyanyi gitu. Ya alhamdulillah. Nama saya kan Anan ya, nama panjangnya kan Ananto Wibowo. Dulu kalau dipanggil ya, inilah dia, seorang lalu Ananto Wibowo gitu. Makanya saya sekarang kalau ada ini selalu, mungkin kemarin juga kepada Budia, saya mungkin ya, biasanya saya mohon nama saya cukup, jangan pakai nama lengkap, cukup Ustadz Anan saja, atau Anan saja, nggak pakai Ustadz ya, Anan. Pengasuh pondok pesantren Dua Hiro, nggak usah Ananto Wibowo gitu. Kalau Ananto Wibowo kelingannya penyanyi rock dulu kan. Nah, Masya Allah, itu saya istighfari terus gitu. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tentang mati ini kalau dibahas bisa sampai jam 3 ya. Jadi tentang mati ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan merasakan mati ya. Orang yang mati itu Bapak Ibu, ibu-ibu,
Ada bapak juga nggak apa-apa, nggak salah. Yang mati semuanya. Manusia mati, kerbau mati, hewan mati, kuman mati, tumbuhan mati. Yang nyatat amal mati enggak? Malaikat Raqib Atid mati enggak? Malaikat Israel peniup trompet mati enggak? Malaikat semuanya mati enggak? Malaikat Israel pencabut nyawa mati enggak? Mati enggak? Mati semuanya. Ya, meskipun matinya ada yang terakhir nanti. Jadi semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk Allah mati. Siapa yang tidak mati? Yang tidak mati hanya Allah Azza wa Jalla. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan menghidupkan. Allah tidak mati. Hanya satu, lainnya akan mati semua, binasa semua. Bumi ini juga akan hancur. Ya, langit juga begitu akan dimusnahkan, akan diganti dengan bumi dan langit yang lain. Tubuh kita ini hancur, akan diganti tubuh kita yang lain. Ya. Tubuh kita, Bu, jangan khawatir. Yang sudah berumur usia senja, yang dulu cantik waktu muda, kemudian usia 50, 60, kemudian kok aku ora kaya biyen meneh yo. Jangan khawatir. Nanti tubuh kita yang tua rentah, bahkan kemudian bahkan ada yang penyakitan, bahkan ada yang diamputasi atau cacat, atau yang buta, tapi hatinya tidak buta. Kelak dibangkitkan dalam keadaan tidak buta. Tapi orang yang buta hatinya meskipun di dunia melek, nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, maka kita akan diganti nih ketika mati, kemudian hidup di alam barzakh, dibangkitkan dari kubur, kita akan diberi tubuh yang baru. Standar tubuhnya, besarnya itu sama dengan manusia pertama yang diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta, kata Rasulullah. 60 hasta itu berapa meter? 29, sekian meter. Luar banget. Ya. Semuanya. Kemudian gedenya, lebarnya itu sebesar 7 hasta. 7 hasta itu sekitar 3,5 meter lebih. Ya. Hampir dari sini sampai situ, hampir. Ini 4 meteran. Ya, sekarang sampai sini lagi. Dari sini sampai pertengahan ini. Nah. Jadi ibu-ibu, jangan katakan saya ini gendut, saya masih langsing. Masya Allah. Ya, umurnya rata nanti 33 tahun. Yang meninggalnya 20 tahun, 33 tahun itu tubuhnya. Begitu yang meninggal sudah renta, sudah tua juga 33 tahun. Rata semua. Masya Allah. Nah itu ya. Jadi mati yang kemenangan yang kedua adalah mati husnul khotimah. Ini sebenarnya sudah masuk ke kemenangan yang ketiga. Kemenangan yang ketiga adalah menang di padang mahsyar, menang pada hari kiamat maksudnya. Menang pada hari kiamat, dimuliakan oleh Allah dalam kebangkitannya, karena dia termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, puas dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa yang tenang. Yang diseru Allah untuk masuk surga itu bukan wahai tubuh yang sehat, wahai raga yang kuat, wahai tubuh yang rupawan atau yang cantik jelita, bukan. Tapi yang disuruh adalah wahai jiwa yang rupawan, jiwa isi. Karena ini nanti diganti dengan tubuh yang lain. Nah, suatu saat mudah-mudahan saya sampaikan tentang hal ini.
Jadi dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan, kita diselamatkan oleh Allah dengan naungan Allah yang tiada naungan selain naungannya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kita selamat melintasi jembatan atau sirat di atas neraka jahanam, kan kemudian diringankan hisabnya. Syukur-syukur kita masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun hanya 70.000 tok, kata Rasulullah, kabarnya, hadis itu kan kabarnya, beritanya itu nanti yang masuk surga tanpa hisab itu ada 70.000 orang saja. Kuota haji berapa? Bisa dirubah satu saat jadi naik nggak? Bisa. Kalau manusia aja bisa merubah jadi naik, apalagi Allah yang maha pemurah, maha dermawan, maha pengasih, maha penyayang. Mudah-mudahan jamaah Al-Hijrah masuk surga semuanya tanpa hisab bersama keluarga dan sahabat-sahabat hadedolan tercinta. Amin amin. Terutama bersama ustadznya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu menang yang ketiga di padang mahsyar. Masya Allah, tentang padang mahsyar dan pengadilan ini juga kalau dijelentrehkan lama sekali, panjang sekali. Saya meloncat pada kemenangan yang keempat. Kemenangan yang keempat adalah menang ketika masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang menang. Level keempat. Pengen masuk surga mboten? Pengen masuk surga mboten? Yang di belakang pengen masuk surga apa tidak? Saya tidak. Saya mboten ming pengin. Tidak cuma pengin. Kalau jenengan pengin, kalau saya tidak cuma pengin, tapi harus masuk surga itu. Kalau sekedar pengin, ya saya saja sekarang pengen minum, ya, tapi kan harus tidak minum, ya kan? Kalau sekedar pengen, saya aja nanti 2024 pengen jadi presiden. Ini orang nggak jadi presiden ya nggak apa-apa, ya toh? Kalau hanya sekedar pengen, saya aja pengen kaya raya. Nggak kaya raya nggak apa-apa, nggak celaka. Nggak kaya celaka nggak? Enggak. Kalau hanya sekedar pengen, saya aja pengen istrinya berapa bu? Satu aja cukup gitu. Memangnya satu orang mumet kok. Bersyukur satu saja juga. Masya Allah, saya syukuri istri saya namanya husnul khotimah lagi. Masya Allah. Kalau hanya sekedar pengen, maling saja pengen, koruptor pengen, para pendosa itu juga ditanya coba, pengen masuk surga apa enggak? Pengen. Kok nyolong? Kok kelitih? Nah ini lagi kelitih gitu. Kok kelitih? Bacok orang. Jadi pengen mlebu surga. Kita jangan sama dengan mereka. Mereka pengen, kita harus. Ya. Dan surga itu ada 8 pintu untuk masuk. Masih cukup waktunya. Surga itu ada 8 pintu. Ya, nama-nama pintu surga itu juga nama-nama amalan. Yang pertama, pintu surga yang pertama namanya pintu sholat. Nanti pintu surga akan membuka dan berseru kepada manusia. Wahai ahli sholat, masuklah kalian semua lewat aku. Masuk. Ya. Sehingga aku ngaku ahli sholat, nanti dijaring oleh malaikat. Iki dudu kowe kapan sholat? Yo pindo ping telu ya. Tapi bukan ahli sholat. Ya bukan hanya yang wajib, tapi dia juga ahli sholat sunnah, duhanya, tahiyatul masjidnya, sholat rawatibnya, sholat tahajud dan sebagainya. Ahli sholat masuk ke dalam, dipanggil lewat pintu ini.
Dan kemudian pintu yang kedua adalah pintu sedekah. Nah, kalau pintu sedekah itu bukan pintu zakat, tapi pintu sedekah. Karena pintu sedekah nanti bisa yang nggak zakat pun, karena kalau zakat kan kebanyakan orang kaya setelah hartanya memenuhi nisab, batas minimalnya. Nah, kalau sedekah kan meskipun dengan senyuman, hanya dengan sebutir kurma, hanya dengan air, bahkan air mentah. Saya ada yang kayaknya ahli sedekah nih di Bojonegoro. Saya dulu udah lama mengenal, namanya Pak Kamali. Setiap hari dia sedekah air, apalagi bulan puasa. Di sana itu kering kerontang, daerah hutan-hutan Bojonegoro itu. Setiap hari Bu, Pak Kamali itu ngangkut dari mata air, dipikul ya di depan rumah warga di desa yang sangat terpencil itu, ada padasan-padasan, tahu padasan ya? Ya, gentong-gentong air yang bisa untuk wudhu dan untuk minum juga, itu dia isi ya sampai penuh setiap hari. Pak Kamali kalau nggak salah hanya seorang tukang beca. Insya Allah beliau ahli sedekah. Ya, sedekah itu nggak nunggu kaya. Masya Allah. Nah, pintu yang ketiga adalah pintu jihad. Pintu jihad. Nah, ahli jihad, bagi berjihad dengan hartanya, jiwanya, akan dipanggil lewat pintu ini. Kemudian pintu yang keempat adalah pintu yang insya Allah sekarang ini kita sedang menjalaninya. Apa? Pintu Ar-Royan atau pintu puasa. Ya, insya Allah. Kemudian pintu yang kelima adalah pintu haji. Haji yang mabrur tentunya. Ya. Haji yang dananya tidak diambil dari korupsi atau menipu. Kemudian pintu yang berapa tadi? Kelima haji, yang keenam. Pintu yang keenam adalah pintu Al-Aiman. Ada yang namanya Aiman? Ada ya? Penyiar. Ya, Aiman itu adalah pintu masuknya orang-orang yang tadi masuk surganya tanpa hisab. Ini masuknya lewat pintu ini, pintu Al-Aiman. Mudah-mudahan kita masuk lewat pintu tersebut, ya. Nah, kemudian ada pintu yang ketujuh. Pintu yang ketujuh itu namanya panjang. Pintu Al-Kadhimin al-Ghaid wal-Afina 'anil nas. Bahasa Indonesia saja. Pintu masuknya orang-orang, yaitu pintu orang yang bisa ahli menahan marah dan ahli memaafkan. Pintu pemaaf, orang-orang pemaaf. Ya, jadi masuk lewat pintu ini. Orang yang pemaaf masuk lewat pintu ini. Orang yang pandai menahan amarahnya juga masuk lewat pintu ini. Nanti dipanggil. Kemudian pintu yang ke-8, pintu ilmu. Udah panjenengan semua ini yang seneng tolabul ilmi di mana-mana didatangi. Pintu ilmu dan pintu ridho. Orang-orang yang ridho atas ketentuan Allah, meskipun tokonya kebakar, hartanya habis, dia tetap ridho atas ketentuan Allah. Anaknya meninggal 5-5-nya sekaligus beserta istrinya, ia pun ridho. Ini masuk surga lewat pintu yang ke-8. Nah, ada orang yang dipanggil dari 8 pintu, Masya Allah. 8 pintu manggil semua. Dia. Dipanggil 8 pintu, ramai manggil, rebutan, favorit. Ya. Kemudian ada yang dipanggil dari 7 pintu. Wah, luar biasa. Ada yang dari 6 pintu juga manggil, ada dipanggil dari 5 pintu, ada yang dipanggil dari 4 pintu, ada yang dipanggil dari 3 pintu, ada yang dipanggil dari 2 pintu, ada yang dipanggil dari 1 pintu saja. Tapi sudah beruntung masuk surga. Ya. Nah, yang tidak beruntung siapa? Orang yang tidak dipanggil dari pintu manapun. Ketika pintu surga, pintu sholat manggil, dia tidak termasuk gigit jari, dia bukan ahli sholat. Pintu sedekah, dia bukan ahli sedekah, tidak masuk. Pintu jihad, apalagi. Pintu puasa, wah, kalau bulan puasa dia nggak mau puasa. Pintu haji apalagi dan sebagainya, dia tidak masuk dalam, tidak dipanggil dari pintu manapun. Tapi justru ketika pintu neraka memanggil, orang Islam manggil,
Fulan dipanggil oleh neraka. Dia kemudian diseret oleh malaikat. Ya. Menangis dia meraung-raung ketika diseret. Ya Allah, saya orang Islam mengaku Engkau Tuhanku. Aku mengakui Engkau Tuhanku, mengakui Rasulullah Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, sanajan kula kata dosa dan tidak melakukan amal soleh apapun. Sholat setahun sepisan, setahun pinduh. Itu pun sunnah itu, Fitri itu Adha. Ya, wah, punya maksiat, artinya sedikit sekali. Masya Allah. Tapi ketika malaikat sudah mau masukkan ke dalam neraka, oh, dihitungin 10 wae. Mau ada itu lagi mau dilempar ke dalam neraka, maka datanglah manusia termulia menolongnya. Wahai Allah, ampunilah, maafkanlah si fulan ini ya Allah dengan syafaat hamba. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Tersungkur manusia mulia ini bersujud kepada Allah, memohon si fulan dan sebagainya dimasukkan ke dalam surga, padahal dia harusnya masuk ke dalam neraka. Syafaat, sahibal syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW menyelamatkan orang-orang ini. Bahkan yang sudah terlanjur masuk neraka pun beliau selamatkan, meminta kepada Allah, ya Allah itu adalah umat hamba, ya Allah itu umat hamba, angkat semuanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, syafaat. Beliau pernah bersabda, setiap Nabi alaihissalam memiliki doa mustajab, dan setiap Nabi tersebut sudah mengamalkan doanya, doa mustajab di dunia. Jadi setiap nabi punya doa mustajab, dan sudah digunakannya di dunia. Kecuali aku, kata Rasulullah, aku menyimpannya untuk hari kiamat sebagai syafaat. Dan setiap umatku berhak atas syafaatku selama ia mati tidak menyekutukan Allah, mati dalam keadaan Islam. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali matinya dalam keadaan Islam, muslim. Sehingga kalau dosanya banyak ditimbang amal baik buruknya, ternyata dia harusnya masuk neraka, akan diselamatkan. Dia berhak atas syafaat. Masya Allah. Manusia mulia ini Masya Allah paling sibuk, ibu-ibu. Nanti semua nabi itu mendapatkan singgasana pada hari kiamat. Rasulullah apalagi, Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak satu kali pun singgasana itu ia tempati, karena beliau sibuk menolong umatnya. Keistimewaan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi saya nggak sadar kembali lagi ke kemenangan yang ketiga ya. Orang yang masuk surga adalah menang yang keempat. Kita harus masuk surga. Masya Allah, jannah, surga itu keindahannya, kenikmatannya itu tidak bisa dibayangkan. Diceritakan pun nanti tidak sama. Lebih indah, lebih dahsyat daripada cerita-cerita atau kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW maupun yang di dalam Al-Quran. Kita akan terkejut nanti. Keindahan yang kita lihat, kita dapatkan balasan yang luar biasa. Luar biasa indahnya surga ini. Menang yang keempat. Maka oleh karena itu, apa mungkin ada menang yang kelima yang lebih dahsyat daripada yang keempat? Karena surga kita juga tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah.
Kita mohon masuk surga. Ternyata itu baru menang yang keempat. Apa mungkin ada kemenangan yang di atas itu? Ternyata Masya Allah ada. Orang yang menang yang kelima, mendapatkan kemenangan yang kelima adalah berjumpa dengan yang maha indah, berjumpa dengan Allah yang maha pengasih dan penyayang, berjumpa dengan yang maha cinta, berjumpa dengan yang maha dahsyat. Surga yang begitu indahnya, begitu nikmat, yang begitu dahsyatnya pun itu ciptaan Allah. Semua kenikmatan itu ciptaan Allah. Maka mana mungkin surga menandingi indahnya Allah? Mana mungkin nikmatnya surga menandingi nikmatnya berjumpa dengan Allah? Tidak mungkin. Maka berjumpa dengan Allah, nikmat segala nikmat, menang segala kemenangan, dahsyat segala kedahsyatan, gembira segala kegembiraan, mulia segala kemuliaan. Itulah menang yang sesungguhnya, telah berjumpa dengan Allah. Itulah puncak segala puncak kemenangan, menang yang kelima. Maka raihlah. Untuk bisa mendapatkan menang yang kelima, pasti syaratnya kita harus menang yang keempat. Untuk bisa meraih kemenangan yang keempat, syaratnya pasti kita harus menang yang ketiga. Untuk bisa menang yang ketiga, syaratnya pasti kita harus menang yang kedua. Untuk bisa menang yang kedua, mati husnul khotimah, pasti syaratnya kita harus menang setiap hari. Atau hari ini, atau suatu hari sebelum mati. Satu hari sebelum mati paling tidak. Selama kita hidup 10 tahun, ada hari sebelum mati kita menang. Diampuni dosa-dosanya. Syukur kita bisa meraih kemenangan setiap hari. Yaitu tadi, orang yang yang terbebas dari dosa dengan cara meminimalisir perbuatan dosa atau menjaga dari perbuatan dosa, kemudian memaksimalkan perbuatan baik, karena perbuatan baik di samping mendapatkan pahala tapi juga menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, kita selalu senantiasa beristighfar setiap hari. Bahkan Rasulullah pun yang sudah jelas pasti diampuni dosa masa lalu dan masa yang sudah dijamin ampunan dosanya pun, beliau selalu beristighfar. Minimal bahkan di sebuah hadis 100 kali. Kita berapa kali? Misalnya kita 5 kali sholat, 3 kali baru 15 ya. Tambahi. Setiap saat kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Itulah kemenangan yang 5. Sudah pukul. Nah, ini 9.32. Oh itu 9.3. Yo, yang benar mana nih? Yang hoax yang mana? Yang sahih yang itu ya? 32. Baik, masih ternyata. Ibu-ibu, saya itu habis kena sakit 2 bulan lebih. Ya, jadi saya masih dalam kondisi lemah ini. Yang masih tersisa sakit saya adalah belum balik energi saya. Ya, jadi saya naik di tangga itu baru harus berhenti. Tuh, menghela nafas. Ya, saya dari bulan Januari tanggal 26 sampai 20 hari yang lalu. Nah, ini recovery 20 hari ini saya recovery, masih lemes, masih lemas. Bahkan kalau ngimami sholat taraweh kadang nggak kuat, pernah 2 kali saya pernah bisa full ya. Tapi yang lainnya saya harus duduk dan menghela jeda lah. Jadi saya mohon doanya agar Allah segera memberi kesehatan kepada saya, berkiprah lagi dengan maksimal
Meskipun saya selama sakit pun, kecuali 16 hari selama saya isoman, saya tidak ngapa-ngapain. Ya, ya tapi kadang masih bisa bekerja sedikit. Ya, kemudian yang lainnya saya terus beraktivitas, bahkan dalam keadaan sakit saya ke Brebes ceramah, bahkan ke Gunung Kidul dalam keadaan demam tinggi itu. Ya, demam tinggi. Waktu itu belum begitu awal-awal Omikron yang awal sekali. Mungkin yang nyebarin Omikron di area saya mungkin saya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mohon doanya agar segera disembuhkan. Sudah kurang 25 menit. Ada tanya jawab? Ya, ada tanya jawab ya. Monggo. Ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Kalau itu ditutup ya. Oh, belum. Oh ya, ibu-ibu, kami lagi membangun, sebentar dulu. Saya sedikit info ya. Kami sedang membangun. Dulu sudah pernah saya sampaikan. Kami sedang membangun pondok, yaitu pondok pesantren, bukan untuk anak-anak, tapi pondok pesantren ini untuk usia senja, usia panjenengan 50 tahun ke atas. Dan ini masih istimewa, langka. Ya, ada yang bilang ini yang pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi santrinya bukan anak-anak. Kalau santri anak-anak itu menyiapkan hidup yang baik. Tapi kalau santri orang tua menyiapkan mati yang baik. Husnul khatimah. Loh iya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Awalnya boleh dia jadi tukang minum, mabuk dan sebagainya, tapi akhirnya enggak, itu lebih baik daripada awalnya baik, akhirnya yang buruk. Ya, jadi pesantren kami itu sudah berjalan ke pesantrenannya. Saya lihat ada beberapa santri saya juga yang setia. Tapi 2 tahun ini sudah pertama kita libur dulu. Insya Allah habis Syawal kalau sudah betul super kondusif, karena orang tua turiskan, kita mulai lagi. Sementara kami selenggarakan di Masjid Gua Hiro di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Kami sedang membangun ya kampusnya di Kalibawang, indah sekali. Saya usul kapan-kapan majelis ini bukan saya yang diundang sini, panjenengan yang mendatangi saya. Oke, sudah di-share ya adanya ya kemarin ya. Masjidnya baru jadi, sudah digunakan Januari, tanggal 21 Januari untuk Jumatan pertama kali, dan sekarang sudah berjalan ya. Bapak Ustadz juga sudah ngisi khotbah di sana, juga kultum taraweh ya. Tempatnya indah di pinggir Sungai Progo yang bisa memandang Merapi, sungainya kelok-kelok gitu ya. Dan masjidnya saya rancang sendiri juga indah insya Allah dengan konsep Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, jadi Masya Allah sudah jadi 100% masjidnya. Tapi tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah pembangunan masjid, pelataran masjid. Pelataran masjid nanti Masya Allah ya, sekaligus 3 in 1 bangunnya. Pelataran masjid bangun satu, tapi bisa bangun pelataran, bawahnya jadi aula, dan jadi ada 1 ruang kantor ya. Jadi 3 in 1, bangun pelataran, tapi sekaligus di bawahnya sebagai aula dan kantor. Jadi Masya Allah. Kalau panjenengan ke sana nanti, tapi syaratnya bawa konsumsi sendiri. Ya. Saya pernah ada 40 orang ya, bahkan lebih 70 orang kesasar, kemudian karena dia piknik ya, reuni beliau dari reuni sebuah SMA di area saya sana, tidak saya sebut ya, kemudian kesasar, akhirnya waktunya untuk golek-goleki karena dia kesasar ya. Akhirnya membatalkan diri. Bayangin kita sudah siapin konsumsi 70 orang kok mau batal, itu gimana coba? Ya toh. Nah sekarang dengan ada pengalaman itu kon gowo dhewe wae nek batal orang. Nah kemarin juga ada 40 orang, hari H datang cuma 8 orang.
syukur tapi itu bawa konsumsi sendiri. Coba kami siapkan mubadir itu. Oke. Syukur-syukur bawa infak buat beli semen. Ya, buat beli pasir dan semen. Oke, Masya Allah. Ibu bapak, itu perkenalan saya. Jadi masih diselenggarakan kalaupun nanti sudah kita selenggarakan lagi, masih kita selenggarakannya di Bangun Jiwo. Karena di sana untuk pondokannya belum jadi. Setahun lagi lah, mudah-mudahan sudah jadi, setahun lagi. Kalau yang pondokan laki-laki mungkin 4 bulan lagi sudah jadi. Yang wanita mungkin masih butuh setahun. Syukur sih tidak sampai setahun. Nanti bisa baru dipakai. Nah, sementara sana belum jadi, kita selenggarakan di Masjid Buah Wiro di samping rumah saya. Itu diselenggarakan setiap 13, 14, 15 tanggalnya. Hijriah, ya, bulan Komariah. Sekaligus puasa Ayyamul Bid. Tapi itu juga yang puasa, yang tidak puasa juga kita layani, makan siangnya dan sebagainya. Gratis. Ya, gratis. Alhamdulillah santrinya sudah hadir dari seluruh Indonesia. Maksudnya Indonesia tengah dan barat, yang timur belum ada. Setiap bulan dari berbagai kota, ya, dan dari berbagai kalangan, ya. Ada supir bisnya, ada tukang taksinya, ada buruh pasarnya, tapi juga ada dokternya, ada dekan, ada dosen, ada guru, ada ABRI, ada PNS, ya, ada pensiunan, bahkan ada dirut BUMN, ada anggota DPR, KPK juga pernah, ada dari Malaysia dan sebagainya. Meskipun hanya masih menempati masjid kecil di dekat rumah saya. Monggo kalau saat ingin nyantri boleh daftar atau lewat dikoordinir, daftarnya lewat 1 orang aja, daftarnya siapa aja. Tapi setiap masjid taklim dibatasi hanya 10 orang saja. Karena untuk yang lainnya, kalau di full ini semuanya nanti hanya satu, seperti di booking satu kelompok gitu, tidak baik, supaya bisa berkenalan dengan yang lainnya. Maka mudah-mudahan manfaat info dari saya. Monggo, ada yang bertanya tadi, Ibu? Pertanyaannya bagus dan kritis sekali. Ya. Ini dulu ya, jangan ini saya jawab dulu. Ini penting sekali, bagus. Nanti bertanya lagi aja. Ini saya jawab langsung dulu. Ya, jadi dosa-dosa yang diampuni, kalau dosa besar, ya, dosa dari sholat ke sholat, dosa yang diampuni dari Jumat ke Jumat, ya, itu yang otomatis itulah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tentu saja kita harus dengan memohon ampun dan taubatan nasuha. Makanya di belakang tadi yang ketiga meminta ampun dan minta maaf, tapi disertai dengan taubat. Ya, bukti dari minta ampun itu taubat. Ya, jadi ada tingkatan. Kalau nggak salah saya dulu pernah sampaikan. Dulu saya ingat, mungkin yang terakhir tuh. Hijrah kalau nggak salah ya. Waktu itu temanya hijrah. Ada tingkatan. Ampunan, mohon ampun, kemudian taubat, kemudian hijrah. Orang yang minta ampun itu harus dibuktikan dengan bertaubat. Bertaubat itu kembali kepada Allah, tidak melakukan lagi. Terutama taubatan nasuha. Nah, yang dosa besar itu tentu saja dengan minta ampun dan sekaligus bertaubat. Karena ada orang yang minta ampun tidak taubat. Ada orang yang minta ampun, ya Allah saya tadi melakukan ini, ya Allah besok melakukan ini. Itu namanya nggak taubat. Ya. Minta ampun kemudian bertaubat. Ya. Nah, taubat ini ada lagi yang lebih tinggi. Taubat itu, bukti taubat adalah hijrah. Minta ampun, orang lakoni, kemudian hijrah. Hijrah itu apa? Melakukan perubahan ke arah perbaikan. Wingi tidak pakai jilbab, ya, pakai menutup aurat. Kemarin bicaranya masih menyakiti hati orang lain. Hijrah, halus, bicaranya lembut, bermanfaat. Ya. Jadi tentu saja yang setiap hari tadi ditambahi lagi dengan kurun waktu, ya, kurun waktu itu perjuangan namanya. Yaitu dengan taubatan nasuha.
Insya Allah dosa besar itu diampuni. Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, sebanyak buih di lautan, sebanyak air di lautan, setinggi langit pun, ampunan Allah lebih tinggi. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik yang dibawa sampai mati. Ya, syirik tapi kemudian sebelum mati dia bertaubat, kemudian itu juga diampuni. Begitu ya Bu ya? Ada lagi? Muamalah itu termasuk saling memberi. Ya, muamalah saling memberi. Kalau untuk muamalah tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau dimintai bantuan untuk menyampaikan, akhirnya orangnya terbantu ya. Orangnya terbantu, tidak apa-apa. Ya, meskipun tidak mendapatkan pahala ya orang tadi itu. Tapi insya Allah yang dapat pahala jenengan. Insya Allah ya. Karena nyambung. Halo, tidak dengar saya. Setiap lebaran beliau membagikan dari uang muslim. Ya tidak apa-apa insya Allah. Ya, tidak apa-apa. Karena itu manfaat juga. Ya. Kita berjual beli, ya, saling memberi dengan orang non muslim tidak apa-apa. Bahkan orang Islam itu kalau bersedekah, kalau bisa ya, kalau sudah mencukupi untuk sedekah, kalau ada tetangga kita yang non muslim juga dikasih. Masa? Halo ibu, halo ibu, halo bu, supaya tidak ada ya, bapak ibu urusan muamalah menolong orang lain itu jangan tanya agamanya, ya jangan tanya agamanya. Ada orang ketabrakan geledak ditakoni agamanya apa? Ini, ya Islam apa bukan tolong. Begitu juga ketika orang muslim memberi ya hanya untuk masyarakat ya silakan ya, tidak, insya Allah tidak apa-apa ya. Malah jadi amalan jenengan sotake menjenengan kabeh. Ada lagi? Sholat taubat itu diperselisihkan kesunahannya ya. Sholat taubat itu diperselisihkan oleh ulama kesunahannya. Oke. Tapi monggo yang, karena perselisihan berarti ada yang berpendapat itu sunnah, ada yang berpendapat itu bukan sunnah. Ya. Jadi monggo ikut yang mana. Jadi kalaupun kita tidak usah pakai sholat taubat, asal kita bertobat itu kembali kepada Allah. Kembali pada Allah dan tidak melakukan maksiat. Kita ketika melakukan dosa kan kita lagi meninggalkan Allah, ya kan? Jadi ketika kita melakukan dosa itu sudah kita sudah meninggalkan Allah. Nah, taubat kita kembali pada bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai sekali orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, kalau yang bagi meyakini untuk sholat taubat silahkan, tapi yang tidak apa-apa ya. Cukup bertaubat, mohon pada Allah, mohon ampun, kemudian berjanji di dalam hati, berniat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tadi, kemudian berdoanya dengan kalimat sendiri, monggo. Tentu saja astagfirullahaladzim, gambil toh, astagfirullahaladzim, syukur. Istighfar para nabi. Kalau Nabi Yunus istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Nabi Adam Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, istighfarnya Rasulullah banyak sekali kita melihat. Ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau anat tawwabul ghafur ya. Ada lagi yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang ya.
Syukur-syukur pakai kalimat yang dituntunkan. Tapi kemudian ditambahi dengan kalimatnya sendiri, ya. Itu juga bagus, monggo lebih meresapkan. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah. Kula kok dereng saged ningali sing nika mbok diberi kekuatan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa yang itu, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya tidak bisa menghindari batu ini, ya Allah, batunya yang Kau singkirkan, ya Allah. Ya, kalau kita tidak bisa menghindari, kalau nyetir, kita nggak bisa menghindari nabrak batu, minta kepada Allah batunya disingkirkan, atau minta kekuatan untuk tidak melakukannya. Karena doa kita kadang-kadang lupa, kita minta kebaikan yang seperti itu. Gimana caranya supaya bisa rajin sholat? Ya berdoa, minta kepada Allah bisa rajin sholat. Minta kepada Allah, ya Allah, saya belum bisa sholat 5 waktu, baru maghrib kok, ya Allah. Ya minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya kekuatan, berilah saya kekuatan hati dan fisik. Singkirkan kemalasan dari saya, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Mohon pada Allah. Nggih, ngaten nggih. Mari kita memohon kepada Allah, karena Allah Maha Santun, Maha Agung, Maha Besar, Maha Kaya, Maha Tinggi, dan Maha Santun. Mari kita memohonnya pun dengan sikap yang santun. Perbaiki duduk kita yang leyeh-leyeh. Mari kita perbaiki, memohon kepada Allah dengan sikap yang super baik, super santun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika nabiyil ummi habibil al-fadl atimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzul jalali wal ikram ya hayyul qayyum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah di dalam hati kami cahaya, ya Allah. Jadikan di dalam lisan kami cahaya. Jadikan di dalam pandangan mata kami cahaya. Jadikan di dalam pendengaran kami cahaya. Jadikan di atas dan di bawah kami cahaya. Di kanan dan kiri kami cahaya. Depan dan belakang kami cahaya, ya Allah. Lingkupilah kami dengan cahayamu, ya Allah. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, tuntunlah kami dengan cahayamu, ya Allah, sehingga kemanapun kami melangkah, memandang, berjalan, selalu berada dalam sinar terang cahayamu, ya Allah. Namun kami tempatnya hilaf dan salah, ya Allah. Apabila kami salah, kami hilaf, kami tersesat, kami terjatuh, ya Allah, bimbinglah kami, angkatlah kami, ampunilah kami dengan cintamu, ya Allah. Maafkanlah kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Cintailah kami semua, ya Allah. Dan tumbuhkanlah di dalam hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada kekasihmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai perkara-perkara yang engkau cinta, dan membenci, menjauhi perkara-perkara yang engkau benci, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan hijrah kami menjadi manusia yang lebih baik, ya Allah. Jauh lebih baik dari kemarin, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Jadikan pula kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Sehat jasmaninya, sehat jiwanya, sehat pandangan matanya, sehat lisannya ketika berbicara dan melakukan apapun ya Allah dengan lisan kami, dengan mulut kami. Sehat pendengaran kami, sehat tangan kami, kaki kami, sehat ekonomi kami ya Allah, sehat pergaulan kami, sehat pendidikan dan ilmu kami ya Allah. Limpahkan kesehatan pada segala lini pada diri kami ya Allah. Limpahkan kesehatan dalam segala perkara dalam kehidupan kami ya Allah. Limpahkan pula ke dalam dada kami, jiwa kami, kesalehan dan ketakwaan, keikhlasan dan kesabaran. Limpahkan kepada keluarga kami kesakinahan ya Allah. Limpahkan pada keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang membawa kebaikan kehidupannya dan berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Dan panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, dalam keberkahan, yang kelak Engkau matikan kami dalam akhir yang husnul khotimah. Berilah kami kekuatan untuk menang setiap hari, dan menang ketika mati dalam keadaan husnul khotimah, dan menang di padang mahsyar di hari kiamat, diselamatkan pada hari kiamat, dan masukkan kami ke dalam surga, dan perjumpakan denganmu ya Allah yang maha indah. Janji kepada yang berpuasa akan diperjumpakan dengan Allah, maka perjumpakanlah kami ya Allah. Perjumpakan setiap hari dengan kasih sayangmu, perjumpakan setiap hari dengan keridhaanmu, perjumpakan setiap hari dengan ampunan dan permaafanmu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, maafkanlah saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya yang bodoh, mengakui kebodohan kami, kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.